Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIK Channel bersama saya, IIK Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 sebab mantan menyerah berpisah denganmu, ya. Jadi pada akhirnya ketika seseorang, ya, di dalam hidupnya dia gagal mendapatkan apa yang dia impikan, kebahagiaan yang dia kejar, ya, pada akhirnya orang berpikir pragmatis sajalah, seadanya saja daripada sama sekali tidak ada, ya. Nah, tetapi kan dalam bab permasalahan Anda dengan mantan, ya, bahwa relasi Anda dengan mantan itu kan sesuatu yang sesungguhnya juga dibangun di atas cinta yang tulus, ya. Hanya saja memang di dalam proses perjalanannya mantan mendapatkan godaan dari seseorang yang menurut pandangan dia memiliki nilai plus dan prospek yang lebih baik daripada Anda, kan begitu, ya. Nah, ada sebuah kisah menarik, ya. Jadi ada seorang laki, ya. Jadi dia sudah running tuh, keluarganya bagus, ya. Secara finansial juga baik, walaupun memang pernikahan yang dia bangun itu tidak dibangun di atas cinta yang seharusnya seperti apa yang Anda rasakan dengan mantan Anda, ya. Nah, dalam proses perjalanan setelah bertahun-tahun menikah, dia berjumpa dengan seorang wanita yang bisa menggetarkan hatinya, ya. Akhirnya dia memutuskan untuk menikah lagi pada saat itu karena merasa inilah sosok profil atau figur yang telah dia cari selama puluhan tahun. Semuanya ada pada diri, ya, orang yang dia temukan sekarang dan menjadi istri keduanya, ya. Dan Anda tahu bahwa pernikahan itu kemudian ditentang habis-habisan oleh keluarga dari istri yang kedua. Begitupun dengan keluarga dari istri yang pertama. Akhirnya dia terusir dari rumahnya. Ini sudah dalam posisi terusir, ya. Artinya istri pertamanya sudah menyerahkan, PN ambillah, ya, ke istri kedua. Dan ternyata dalam posisi terusir ngangkut barang, harusnya kan enak tuh bisa pindah ke rumah istri yang kedua. Ternyata juga ditolak habis-habisan oleh orang tuanya, sehingga terpaksa harus nginap dulu di hotel, begitu kan. Setelah itu terpaksa ngekos dan seterusnya tadi, ya. Dia pikir ketika dia sudah dalam posisi sendirian, maka mertuanya dari istri kedua akan menerimanya. Ternyata tidak. Jangankan menerima, ketemu saja, ya. Karena mereka ini nikah siri dulu, ketemu, memperkenalkan diri, menjabarkan visi misinya tentang pernikahan pun mertuanya dengan segala alasan menghindar. Bahkan menekan dengan segala cara agar dia juga melepaskan istrinya yang kedua. Karena stres, karena lelah, akhirnya dia menyingkir dan mundur, ya, dari proses itu tadi. Nah, dalam perjalanannya dia berpikir kan, wah ini kasihan juga nih anak-anaknya, begitu kan, dari istri yang pertama jika dia tidak diberikan akses. Akhirnya dia menyerah, ya, memohon kepada istrinya yang pertama untuk bisa kembali, ya, untuk bisa menjaga, merawat, mendidik anak-anaknya dengan semestinya. Ternyata tetap ditolak dan akhirnya, ya, istri pertamanya mengusir dia dan dia harus hidup sendirian, tidak punya rumah,
tidak punya lagi kendaraan, mencoba peruntungan dalam bidang-bidang yang lain ternyata gagal juga, mencoba untuk meraih kembali istrinya yang kedua, ternyata istrinya yang kedua menikah dengan orang lain, ya. Dan akhirnya dia menjalani hidupnya sendirian, ya. Dalam kesepian, ya sesekali tentu dia dibutuhkan ya untuk mengantar, menjemput anak-anaknya, tetapi nilai kualitasnya berbeda dengan ketika dulu dia belum berpikir untuk menikah kembali. Nah, jadi ya, semoga hal-hal yang seperti ini bisa diambil pelajarannya. Karena kadang-kadang ya, orang berpikir kan bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik, tetapi pengennya untung, malah hasilnya jauh dari apa yang diharapkan. Ya, kehilangan rumah tangganya dan gagal membangun rumah tangga yang baru. Dan dia trauma luar biasa ya. Dan dia selalu mengatakan, semoga yang seperti ini, kebodohan yang seperti ini, itu jangan sampai terulang kembali kepada siapapun. Dia sudah merasakan kehilangan cita-citanya, kehilangan dan lepas seluruh asetnya, dan harus menjalani hidupnya dalam kesendirian. Ya, istrinya yang kedua happy-happy, pamer foto pernikahan dan seterusnya. Istrinya yang pertama juga suksesnya luar biasa, dan dia terpuruk sendirian. Ya, nah, jadi ya, kadang manusia itu selalu berpikir, pada saat dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, ya minimal dapat ala kadarnya sajalah. Ya, sedapatnya. Tapi ternyata juga belum tentu kan orang mau memberikan sesuatu yang dulu sebenarnya mereka miliki bersama dan sudah dia lepaskan. Jadi ya, ini tanda bahwa suatu saat sesungguhnya orang sangat mungkin menyerah dengan keadaan perpisahan tersebut ya. Jadi sebabnya itu ada 3 kan. Yang pertama, ketika ya yang bersangkutan ternyata kecewa dan tidak mendapatkan apa yang dia harapkan, seperti ilustrasi yang saya ceritakan tadi ya. Jadi dia berharap ketika dia sendirian, kan istri kedua itu berusaha juga kan untuk mengadu nih antara si laki-laki dan istrinya yang pertama agar ramai terus. Apapun yang mereka bicarakan langsung disampaikan sehingga bertengkar terus, akhirnya hancur berantakan. Dia berpikir itu wajar ya, karena itulah dilakukan oleh seorang wanita. Dia pikir karena istri keduanya betul-betul mencintai dia, pengen mendapatkan dia dalam posisi yang single. Ternyata tidak, cuman pengen menghancurkan saja. Setelah hancur dia tinggal pergi. Ya, nah, maka ketika ternyata dia gagal kan, bahkan mau numpang tinggal pun sudah tidak diberikan kesempatan oleh istri kedua tadi dengan berbagai argumentasi, berbagai alasan ya. Nah, orang kecewa. Ternyata apa yang dia harapkan itu tidak bisa terwujud. Ya. Kemudian sebab yang kedua, ketika ya apa yang dia miliki itu kemudian menjadi sirna, menjadi hilang. Ya. Perpisahan itu kan pasti akan mempengaruhi determinasi kerja. Ya, konsentrasi, fokus orang untuk berkarya dan seterusnya. Sehingga ketika perpisahan itu terjadi, itu pasti sedikit banyak akan mempengaruhi kinerja seseorang sehingga prestasi dan karya seseorang itu kualitasnya akan menurun. Ya, kita ini kan hidup di zaman yang sangat kompetitif ya. Orang akan menghargai kita kalau karya kita memang bagus. Kalau karya kita tidak bagus, siapa yang peduli kan begitu ya. Sehingga otomatis dia akan mulai kehilangan pekerjaannya, kehilangan income-nya,
kehilangan asetnya, dan seterusnya. Jadi di situ orang akan mulai menyerah. Ya, nah, dan yang ketiga, ketika dia sudah tidak punya apa-apa, ya, maka dijamin tuh cintanya yang dia kejar akan pergi meninggalkannya. Siapa yang mau? Ya, kalau kemarin kelihatan kaya, kemana-mana selalu pakai mobil bagus, duit tidak kurang-kurang, kok sekarang tidak punya apa-apa? Pasti dia akan juga ditinggalkan oleh cintanya yang baru tadi. Ya, siapa yang mau bersama dengan seseorang yang bokeh? Ya, nah, sehingga memang ketika tiga hal ini terjadi, dia pasti menyerah. Ya, dan pasti akan menawarkan diri untuk kembali kepada Anda, numpang hidup kepada aset-aset yang Anda miliki. Ya, nah, tinggal sekarang terserah kebijaksanaan Anda mau menerima dia atau tidak. Ya, banyak yang tidak mau menerima, tetapi ketika memang Anda mencintai dia, kasihan kepada dia, dan menghargai juga jasa-jasa yang pernah dia berikan di masa lalu kehidupan Anda, mungkin juga Anda menerima itu, ya. Tetapi bahwa kesulitan yang Anda hadapi pada saat ini, Anda tidak sendirian. Mantan Anda mengalami kesulitan yang derajatnya 100 kali lebih berat daripada apa yang Anda hadapi. Dia menghadapi persoalan yang lebih kompleks, ya, yang lebih rumit pada saat ini, ya. Dan Anda harus yakin, setelah kesulitan yang Anda hadapi, ada kemudahan yang sedang menunggu untuk Anda nikmati. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra." Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ya, insya Allah, jika Anda bersabar dengan kesulitan yang Anda hadapi pada saat ini, tidak akan lama lagi ada kemudahan yang sedang menunggu Anda di depan sana. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.